Warga demo tuntut transparansi keuangan desa. Umbul Square tunggak gaji mantan karyawan. Bakso rempah kaldu sumsum sapi. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Dia Ayu, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, warga Desa Dempelan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur meluruk kantor kepala desa setempat. Mereka menuntut Kaur Keuangan Desa Dempelan mundur dari jabatannya karena dituding tidak transparan dalam mengelola keuangan desa. Warga Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur meluruk kantor kepala desa Kamis pagi. Mereka mendesak Kaur Keuangan Desa Dempelan mundur dari jabatannya karena dituding tidak transparan dalam mengelola keuangan desa. Warga menyoroti keterlambatan pemasukan pendapatan asli desa, termasuk hasil lelang tanah kas bengkok dan pemasukan dari pasar desa. Padahal seharusnya setor ke kas desa sejak bulan Mei 2025. Namun warga mendapati dana baru masuk ke rekening kas desa pertengahan Agustus 2025. Hal itu memicu pertanyaan besar di masyarakat Desa Dempelan. Apalagi menurut warga saat akan digunakan ketika dicek dana yang dimaksud belum masuk ke rekening kas Desa Dempelan. Dan diketahui baru masuk pada pertengahan bulan Agustus 2025 ini. Dalam aksi tersebut, warga meminta pemangku wilayah yakni Camat Madiun untuk mengeluarkan kebijakan tegas untuk pengunduran diri Kaur Keuangan Desa. Warga mengancam akan menggelar aksi orasi kedua jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Pertama, kami menuntut Bendahara Desa Dempelan sebagai Kaur Keuangan Ibu Tati Puji Rahayu untuk undur diri, untuk mengundurkan diri sebagai perangkat Desa Dempelan. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya nanti setelah Ibu Tati tidak menjabat sebagai perangkat desa, bentuk transparansi terkait penggunaan keuangan desa harus transparan. Jangan sampai terjadi lagi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan akhirnya tidak terrealisasi. Ini bentuk bahwa pemerintahan Desa Dempelan tidak bisa mengelola keuangan yang ada di Desa Dempelan. Tati Puji Rahayu, Bendahara atau Kaur Keuangan Desa Dempelan memberikan klarifikasi terkait tudingan warga. Menurutnya, semua bukti setoran dari penyewaan tanah bengkok dan iuran pasar desa sudah dilaporkan secara bertahap setiap bulan sebagai pendapatan asli desa atau PAD. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya belum bersedia mundur dari statusnya sebagai perangkat Desa Dempelan, karena proses pemberhentian perangkat desa tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus sesuai mekanisme yang ada. Kalau tuntutan mundur jadi perangkat desa itu kan melalui proses, kan ada prosedurnya untuk diberikan. Tapi kalau ini saya juga sudah mengajukan mutasi, permohonan mutasi jabatan. Jadi saya bersedia untuk mutasi jabatan. Tapi kalau untuk mundur jadi perangkat desa saya tidak bersedia untuk membuat pernyataan. Tapi kalau nanti akhirnya mereka tetap ngeyel untuk mundur seperti apa? Kan itu ada proses hukum gitu Mas. Jadi kayak perangkat desa itu tetap ada pelindungnya. Saya seperti itu. Jadi ya nggak seenaknya untuk memberhentikan perangkat desa. Menanggapi permintaan warga, pemerintah Desa Dempelan, Kabupaten Madiun akan mengirimkan surat ke Inspektorat untuk melakukan audit terhadap bendahara desa, di mana di dalam proses audit untuk perangkat desa harus melibatkan Inspektorat terlebih dahulu. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, gaji sejumlah mantan karyawan objek wisata Umbul Square di Madiun, Jawa Timur menunggak.
Membahas penyelesaian hak pekerja yang belum terbayarkan, Selasa sore pihak perusahaan dan perwakilan Serikat Buruh melakukan pertemuan bipartit di kantor Madiun Umbul Square. Pertemuan dilakukan di salah satu ruangan kantor Madiun Umbul Square Selasa sore. Hasil perundingan terungkap masih terdapat tunggakan gaji sekitar 7 bulan untuk karyawan yang dirumahkan sejak tahun 2024 hingga 2025. Serikat Buruh Madiun Raya sebagai perwakilan meminta agar perusahaan segera membayarkan gaji, pesangon, serta sisa tunjangan hari raya tahun 2024 kepada 14 mantan karyawan termasuk 3 orang yang kini memasuki masa pensiun. Sementara total tuntutan hak sejumlah mantan dan pekerja Madiun Umbul Square diperkirakan sekitar 600 juta rupiah. Belum ada kesepakatan pada bipartit kali ini dan akan digelar pertemuan lanjutan pada 4 September mendatang. Agenda kami Serikat Buruh Madiun Raya ini agendanya bipartit ya. Langkah awal kita untuk memperjuangkan gaji karyawan Umbul selama 7 bulan THR yang belum dibayarkan. Tapi saya meminta agar hak-hak pekerja ini segera diselesaikan. Ada berapa orang? Yang memberikan kuasa ke Serikat Buruh Madiun Raya itu ada 14 orang. Terus yang 3 orang itu sudah masuk masa pensiun dan harus mendapatkan hak-haknya sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Direktur Umbul Square menyebut keterlambatan pembayaran tersebut terjadi akibat kondisi keuangan yang tertekan. Jumlah kunjungan wisatawan turun drastis pasca pandemi COVID-19 serta adanya sejumlah kompetitor. Ditambah pengeluaran untuk biaya operasional satwa cukup tinggi, mencapai 30 juta rupiah per bulan. Sementara pendapatan rata-rata objek wisata milik daerah ini masih di bawah 100 juta rupiah per bulan. Kondisi ini memaksa perusahaan melakukan efisiensi termasuk merumahkan sejumlah karyawan sejak tahun 2021. Kini Umbul Square juga berencana mengurangi jumlah satwa titipan dan akan mengembalikan ke BKSDA. Kita tetap menerima dari rombongan dari Serikat Buruh, kita terima dengan baik. Sekaligus tadi juga ada beberapa yang kemarin karyawan kita yang sudah kita rumahkan, ada perwakilan. Prinsip dari perusahaan akan berusaha untuk bisa menyampaikan dalam arti untuk bisa memberikan apa yang menjadi tuntutan tadi, terutama masalah gaji yang belum diberikan. Kalau kendala utama tingkat kunjungan kita turun ya, karena pertama memang kompetitor kita banyak, yang utama untuk wisata-wisata yang baru, yang lebih representatif ya. Pada pertemuan lanjutan diharapkan dapat membuka jalan penyelesaian bagi pekerja yang telah lama menunggu hak mereka. Jika bipartit gagal, maka proses akan dilanjutkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk mendapatkan kepastian hukum. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Madiun, Jawa Timur mendatangi kantor DPRD setempat. Mereka melakukan pertemuan dengan anggota Dewan untuk menyampaikan sejumlah aspirasi. Salah satu diantaranya menolak kenaikan PBB untuk keluarga prasejahtera. Anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Madiun, Jawa Timur datang ke kantor DPRD setempat. Mereka ingin menemui Komisi A guna menyampaikan berbagai aspirasi hasil musyawarah inventarisasi masalah. Ada sejumlah poin yang disampaikan PPDI Kabupaten Madiun ke Wakil Rakyat. Di antaranya adalah agar kebijakan pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk warga prasejahtera tidak naik atau bahkan digratiskan. Poin aspirasi lain yang akan diusung PPDI adalah mengawal alokasi dana desa atau ADD di Kabupaten Madiun agar tetap berlaku sebesar 20%. Tak hanya itu, PPDI juga menuntut kenaikan gaji perangkat desa yang sesuai aturan. Jika aspirasi tersebut tidak mendapat tanggapan, mereka siap melakukan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut. Hal itu demi memperjuangkan hak perangkat desa yang masa pengabdiannya selama 60 tahun. Hari ini kita menyampaikan kepada perwakilan dari Komisi A tentang
mengawal aspirasi kami dari daftar inventaris masalah hasil rakerda tahun 2025 yang diadakan di Kare minggu kemarin begitu. Yang jelas pada saat ini kami Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Madiun diantaranya adalah mengawal kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah kita berharap warga kita semuanya yang masuk di dalam DTKS pajak PBB-nya tidak naik atau bahkan mungkin digratiskan. Karena bagaimanapun juga warga tersebut sudah termasuk di dalam warga prasejahtera. Selain itu ada beberapa hal yang kita diskusikan dan nantinya akan kita sambung pada audiensi di minggu depan. Kita menerima hari ini, nanti kita laporan kepada Ketua Komisi A, Pak Bupati, nanti tidak lanjuti. Oleh itu nanti biar Pak Ketua yang pegang peranal Pak Ketua nanti Pak Ketua nanti kita laporkan hasilnya. Kita hasil rapat itu nanti kita laporkan kepada Pak Ketua. Nanti informasinya ke Pak Ketua. Pembahasan resmi antara PPDI dan Komisi A DPRD Kabupaten Madiun direncanakan akan dilaksanakan pekan depan. Hasilnya diharapkan dapat membawa kebijakan yang lebih berpihak pada perangkat desa dan warga prasejahtera. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Jawa Timur menggelar lelang barang rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Dia Ayu dalam Kompas Madiun. Saudara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Jawa Timur menggelar lelang barang rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah pada Rabu pagi. Sejumlah barang yang dilelang langsung diantaranya barang elektronik dan perhiasan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Jawa Timur menggelar penjualan langsung barang hasil rampasan negara pada Rabu pagi. Dalam lelang ini total sebanyak 31 barang ditawarkan kepada publik. Barang-barang tersebut antara lain adalah sepeda motor, peralatan elektronik seperti televisi, handphone, serta perhiasan emas. Dari 31 barang yang dilelang, 28 diantaranya terjual kepada pemenang. Iya. Apa tadi? Iseng-iseng aja. Tadi kan saya ke kantor imigrasi, kok tahu di sini ada lelangan, saya menggo ke sini. Ikut lelang apa tadi? Ini HP Redmi 9A. Harganya berapa tadi? Dapat 105.000. Seneng nggak dapat? Seneng banget. Pernah sering ikut lelang seperti ini? Enggak, baru ini aja. Baru kali ini aja. Iya. Tadi kompetitornya banyak Pak? Apa? Kompetitornya banyak? Banyak sekali. Seluruh barang tersebut telah melalui proses penilaian barang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk menentukan nilai limit sebelum proses penawaran secara terbuka. Lelang barang rampasan negara ini kebetulan langsung ini ada 31 barang rampasan. Itu ada yang scrap berupa besi dengan ada mesin motornya, kemudian ada elektronik berupa handphone, kemudian ada televisi, ada printer, dan juga ada perhiasan seperti itu. Kalau mekanisme seperti apa? Mekanismenya untuk dari awal kita setelah barang rampasan yang sudah memiliki kekuatan tetap, kita mintakan penilaian. Nah, penilaian ini dilakukan oleh KPKNL Madiun. Kemudian terbitlah nilai limit daripada masing-masing barang-barang tersebut. Kemudian kita buatkan surat perintah melalui mekanisme kita, kemudian ada pengumuman dan segala macam. Terus nanti kita insya Allah terbuka umum. Jadi dari nilai limit itu nanti nilai yang terpikirkan dari pemenangnya untuk mengambil barang rampasan tersebut. Nilai lelangnya terbuka ya? Barang yang dilelang ini merupakan hasil rampasan kejaksaan dari berbagai perkara mulai Desember 2024 sampai dengan Juli 2025. Seluruh hasil pembayaran akan langsung disetorkan ke kas negara. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar operasi pasar murah di Kota Kediri. Pasar murah ini digelar untuk menekan tingginya harga kebutuhan pokok.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau operasi pasar murah di Kota Kediri. Dalam kegiatan itu, Khofifah juga memberikan telur gratis kepada warga yang membawa anaknya. Khofifah mengaku sampai saat ini harga beras masih mahal karena adanya kendala dalam distribusi. Oleh sebab itu, pasar murah digelar untuk menekan tingginya harga beras di pasaran. Sehingga dengan begitu, warga bisa mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan cukup. Petugas menyediakan berbagai bahan pokok seperti gula, minyak goreng, beras hingga bumbu dapur. Karena itu kita berharap bahwa intervensi logistik yang insya Allah lebih terjangkau oleh masyarakat luas kita terus berikan. Setelah dari sini kita akan lanjut ke Kabupaten Malang, juga ada pasar murah. Kemarin kita juga bikin pasar murah di Kota Blitar dan Tulungagung. Pokoknya kita ingin berkeliling untuk bisa memberikan layanan logistik yang makin terjangkau oleh masyarakat. Sementara itu, salah satu warga rela antri hingga 3 jam lebih demi dapat membeli beras murah. Menurutnya, harga bapok di sini memiliki selisih harga Rp5.000 hingga Rp8.000 jika dibandingkan di pasaran. Apa aja? Beras sama minyak. Kenapa Bu memilih belanja di sini, Kak? Sangat terjangkau, Mas. Selisihnya berapa, Bu? Banyak sekali. Kalau di luar PSHP itu 63, kalau di sini 55. Minyak di luar 17, di sini 13.000. Tadi antri sampai dari jam berapa? Dari jam 8. Tidak hanya di Kediri saja, operasi pasar murah ini digelar di berbagai daerah di Jawa Timur, seperti Malang, Tulungagung, hingga Blitar. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Seorang warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur sukses beternak burung murai batu Medan dengan memanfaatkan lahan sempit di rumahnya. Burung murai batu Medan ini diminati pasar dan harganya terbilang tinggi. Usaha itu bisa mendatangkan cuan belasan juta rupiah per bulan. Supriyadi, ternak burung murai batu Medan di lahan sempit teras rumahnya di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Berawal dari sepasang indukan, Supriyadi kini mempunyai 13 pasang burung. Masing-masing pasangan bisa bertelur dan menetaskan 3 ekor burung dalam sebulan. Supriyadi memiliki trik agar burung murai batunya cepat berkembang biak, yakni dengan menjaga kebersihan sangkar dan menyediakan kolam buatan dengan air mengalir agar kelembapan udara sama seperti habitat hutan tropis. Kandang yang nyaman membuat burung tidak mudah stres. Ia juga memberikan pakan khusus yakni ulat Jepang, jangkrik, dan kroto atau telur semut merah agar burung tumbuh sehat dan gacor atau berkicau terus-menerus. 1 ekor burung berumur 12 hari bisa dijual dengan harga Rp350.000. Sedangkan burung yang sudah berkicau bisa laku dengan harga Rp5 juta. Dalam sebulan, ada 20 hingga 25 ekor yang terjual dengan omset minimal Rp15 juta. Saya sendiri yang penting itu apa? Kebersihan. Terus untuk pakan itu cukup gitu. Apa pakannya biasanya, Pak? Untuk pakannya itu ulat, jangkrik, kerutu, itu aja sih. Harus rutin, Pak, ya? Iya. Sore, pagi. Beberapa pecinta burung kicau memilih membeli burung anakan agar karakter kicaunya bisa dibentuk. Burung murai batu memiliki suara merdu dan bulu ekor yang cantik. Saya ini kalau di sini kan tahu terah indukannya, Mas. Jadi tidak seperti burung pasar. Kalau burung di pasar kan kita membeli anakan burung, kita nggak tahu indukannya itu seperti apa, indukannya bagus apa enggak. Kalau di peternak langsung kan kita tahu indukan itu bagus
bagus atau tidaknya indukannya itu kita tahu, Mas. Jadi langsung turun ke peternak. Beternak burung murai batu bagian dari pelestarian karena burung ini mulai susah didapat di habitatnya. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Seorang penjual bakso di Kabupaten Jember, Jawa Timur menawarkan menu bakso rempah kaldu sumsum tulang sapi. Pembeli dimanjakan dengan kuah segar kaya rempah dan sensasi seruput sumsum tulang sapi yang gurih dan lembut. Adalah Amalia, penjual bakso rempah kaldu sumsum tulang sapi. Warungnya berada di Jalan Teratai, Kelurahan Gebang, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Cita rasa dan aroma bakso rempah berbeda dengan bakso pada umumnya. Bumbunya menggunakan rempah-rempah seperti daun serai, biji kapulaga, cengkeh, dan kayu manis. Kaldu yang dipakai berasal dari sumsum tulang sapi. Alhasil, bakso rempah kaldu sumsum tulang sapi memunculkan cita rasa menggoda bagi pecinta kuliner bakso. Bakso ini disajikan bersama pentol tahu, irisan daun bawang mentah, bawang merah goreng, serta mie kuning pengganti lontong. Yang membedakan itu kuahnya itu biasanya kalau pada umumnya itu hanya bawang putih garam, kalau kita campuran rempah-rempah ada serai, kapulaga, daun jeruk, macam-macam rempah itu. Sumsumnya itu yang dipakai sebagai kaldu, jadi tanpa tambahan kayak vetsin. Pengunjung dibikin ketagihan dengan kuahnya yang segar dan kental serta gurih dan lembutnya sumsum tulang sapi. Bakso rempah ini emang beda lah sama bakso lain. Bedanya yang saya rasa itu karena emang ada bumbu-bumbu khas yang daripada bakso lainnya. Contohnya ini ada daun jeruk, kerasa kayak ada kapulaga, kayu manis. Itu bumbunya lebih beda, lebih meresap gitu. Ini sumsumnya apalagi berisi banget, dalamnya tuh berisi banget. Bukan hanya sumsumnya aja ya, masih banyak juga ini apa kikil-kikilnya ini buat dimakan masih bisa. Jadi recommended lah. Cukup membayar Rp25.000, pengunjung bisa mendapatkan satu porsi lengkap dengan 3 pentol daging, 2 pentol tahu, dan 1 sumsum tulang sapi. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini, saya Dia Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.